Nah, mana nih teh kedelapan zikir itu? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah yang teteh hormati semuanya. Semoga kalian semuanya pada saat ini di dalam segala situasi kondisi apapun yang selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita bagian ngadares pengkajian kitab Qurratul Uyun ya. Bagi yang suka sering mendengarkan tentang hukum fikih ilmu pertikahan atau dalam berhubungan rumah tangga. Nah, ini adalah merupakan salah satu karya tulis di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Meskipun ini masih mukaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dzikrus samanin. Kata ulama yang mengarang ini kitab Qurratul Uyun, ada 8 zikir. Qul, ucapkanlah bihukmil fardi, dengan hukum fardu. Nah, jadi diawali kata ulama yang mengarang ini kitab ada 8 zikir. Zikir apa saja itu, yang mana zikir ini hukumnya fardu. Ya, secara fikih ini hukumnya fardu, artinya diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan 8 zikir ini. Nah, teteh ini kewajibannya gimana nih teh? Apakah setiap hari atau setahun sekali atau segimana nih kewajibannya mengucapkan zikir ini? Marratan fil umri, kewajibannya itu di sini dikatakan hanya sekali di dalam seumur hidup kita. Tafham, ngerti dan fahamilah akan maksudnya. Maksudnya fahamilah di sini itu ya memang kewajiban kita itu untuk mengucapkan 8 zikir ini cuma sekali gitu ya dalam seumur hidup. Tetapi ya kita kan bertujuan ingin terus mengingat Allah dalam hidup kita ya, ingin seperti itu, terus mengingat Allah. Ya masa kita makan aja cukup 1 kali dalam seumur hidup kan, gak seperti itu ya kan. Nah, mana nih teh ke-8 zikir itu? Yang pertama hailalatun, yaitu yang pertama zikir itu adalah tahlil. Ya, masa kita seorang muslim tidak pernah mengucapkan tahlil dalam seumur hidup kita, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kalau makna secara harfiah mungkin kita sudah mengetahui ya, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, baik. Sedikit kita bahas ya, sedikit kita bahas akan hailalah ini ataupun kalimat tahlil ini. Yang mana la ilaha illallah ini nama lainnya banyak orang yang mengenal dengan kalimat takwa, atau misalkan miftahul jannah, kuncinya surga, atau kalimah hak, atau kuncinya tauhid, sama aja ya. Jadi kalau kita mendengar dengan istilah-istilah itu, oh kita udah paham nih yang dimaksudkan itu adalah hailalah, yaitu la ilaha illallah gitu. Nah, kalau misalkan sedikit kita perdalam akan la ilaha illallah ini kan la ilaha gitu ya. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Itu ya kan? Tidak ada nih yang disembah. Nah, kita uji coba. Kita uji benar nih kalimat ini. Kalau misalkan kalimat ini benar, ya berarti fakta. Jika diuji tidak benar, ya berarti ini bukan fakta ya, seperti itu. Maksudnya ini gimana nih teh? Yang dimaksudkan tuh gimana? Karena coba kita ulangi lagi. La ilaha, tidak ada yang disembah. Maksudnya yang tiadanya itu apa? Yang tiadanya itu apa? Kita tuh harus tahu, jangan sampai kita itu terjebak akan kalimat itu. Karena kalau kita pikir, tapi teh pada faktanya banyak kok yang disembah gitu ya. Banyak kok, contohnya misalkan seperti orang Majusi, itu menyembah apa? Api ya, menyembah api. Itu ternyata teh orang Majusi menyembah api kok gitu ya. Seperti orang Wasani itu pada nyembah berhala kok gitu ya. Pada nyembah berhala. Itu ternyata ada kok teh yang disembah selain daripada Allah. Nah, mungkin kan analogi akal kita berpikir seperti itu. Dan kita pun melihat mereka itu
pada menyembah api misalkan gitu ya. Dan kita melihat apinya ada kok teh gitu ya, yang mereka anggap itu adalah Tuhan. Jadi yang disebut tidak adanya itu apa teh? Nah gitu kan, mungkin aja ada pertanyaan seperti itu. Nah maka untuk penerangan ini, Teteh masih ingat itu ada di dalam kitab Syarah Safinah ya, di dalam syarahnya tetapi ya bukan di dalam matannya, tetapi di dalam syarahnya karyanya Asy-Syaikh An-Nawawi. Di dalam kalimat la ilaha ini di sana memang ada dijelaskan ada 3 maksud atau ada 3 dimensi. Ya, yang pertama itu adalah keberadaan dari wujudnya atau dalam wujudnya. Yang kedua itu adalah keberadaan di dalam hati kita sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga itu adalah keberadaan di dalam hati orang yang kafir. Seperti itu, maksudnya yang non muslim lah gitu ya, maaf dengan istilah kafir. Misalkan kita kembali lagi ya contoh, misalkan orang yang menyembah api gitu ya, misalkan orang yang menyembah api. Tadi yang pertama kan keberadaan di dalam wujudnya. Kalau secara fakta, kalau secara buktinya gitu ya, itu api ada tidak? Mungkin kita semua akan menjawab, oh ada. Kenapa kamu menjawab kalau api itu ada? Ya karena aku pernah melihat api itu kayak gimana gitu ya. Itu si api terasa nggak sama kita? Terasa kan api sama kita gitu ya. Oh terlihat api itu ada. Bahkan kalau misalkan kita mendekatkan kepada api, memasukkan ke dalam api, maka tangan kita akan terasa panas. Kalau ditanya warnanya ada nggak warnanya api? Oh ada yang warna kayak orange, biru, agak kehitam-hitaman gitu kan. Jadi kalau misalkan di dalam wujudnya ditanyakan ada tidak? Oh ada, seperti itu. Karena memang fakta terlihat oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah keberadaan di dalam hati muslim. Nah ketika orang muslim itu ditanya sama kita, kamu mengakui nggak ada keberadaannya api? Ya mengakui gitu ya, karena kan udah jelas gitu ya. Terjawab oleh logika akal kita juga yang barusan Teteh bilang, apinya terlihat bahkan terasa gitu kan, ada warna dan bla bla blanya. Nah, tetapi ketika ditanya apakah kamu mengimani kalau itu api adalah Tuhan kamu, maka kita sebagai seorang muslim menjawab, oh bukan. Kalau api itu bukan Tuhan aku, ya api mah ya api aja, itu merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Yang kedua adalah keberadaan di dalam hati muslim. Nah, sekarang yang ketiga, nah ini nih untuk penuntasannya. Sekarang yang ketiga, jika keberadaan di dalam hatinya orang kafir. Kalau orang kafir, maaf ya, Teteh dengan menganalogikan orang kafir, maksudnya misalkan contohnya orang majusi gitu ya, yang mempercayai bahwa Tuhannya itu adalah api. Ketika ditanya orang majusi, kamu menganggap kalau Tuhan kamu itu ada, mana adanya? Ya itu terlihat oleh aku, apinya gitu ya, terasa oleh aku gitu, sehingga aku meyakini kalau Tuhan aku itu ada, yang mereka anggap itu adalah api. Sehingga ketika ditanya, kamu meyakini, mengimani kalau menganggap kalau Tuhan kamu itu adalah api, maka mungkin orang majusi akan menganggap itu adalah Tuhannya. Berbeda ketika kita sebagai seorang muslim tidak menganggap kalau api itu adalah Tuhan kita, tetapi hanya sebatas makhluk ciptaan Allah. Nah, di sini sudah kita bisa paham. Jadi kalau begitu Teh, yang tidak adanya itu apanya? Yang tidak ada itu apanya? Maka kini sekarang kita bisa menjawab, yang tidak ada itu adalah benarnya. Bagi kita yang berkeyakinan sebagai seorang muslim, yang tidak ada itu adalah apa? Sekali lagi, benarnya. Karena kita menafikan kalau itu api adalah Tuhan kita. Seperti itu ya. Atau apa ya, atau Teteh analogikan perkara yang lain deh gitu ya, biar mudah dipahami. Misalkan gini, mungkin kayaknya seluruh orang Indonesia tuh tahu ya, ada kota Bandung sama Jakarta gitu ya. Kayaknya semua orang udah pada tahu nih, terkenal nih Jakarta sama Bandung. Dan terkenal juga kan Monas ya, tahu ya Monas yang ada di Jakarta gitu kan, yang tinggi itu kan Monas. Kayaknya sepertinya
banyak yang tahu Monas itu berada di mana? Berada di Jakarta. Jadi kalau kita tanya faktanya, Monas itu berada di mana sih? Berada di Jakarta. Kenapa kamu berkata itu faktanya Monas itu ada di Jakarta? Ya karena sudah survei dibuktikan banyak banget orang yang melihat kalau Monas itu ada di Jakarta. Kemudian sebagian orang Bandung misalkan, kemudian sebagian orang Bandung itu mengklaim, kalau menurut aku Monas itu ada di Bandung, kekeh dengan dalilnya kalau Monas itu ada di Bandung. Padahal faktanya ada di Jakarta, seperti itu. Berarti itu orang Bandung yang mengklaim kalau Monas itu ada di Bandung, berarti adanya apanya? Berarti adanya itu adalah tidak benarnya. Adanya itu adalah berarti bohongnya. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa pahami ya, gitu. Jadi la ilaha, tidak ada yang disembah, maksudnya tidak ada itu adalah apanya? Yaitu menafikan kalau tidak ada Tuhan illallah selain daripada Allah. Meskipun orang yang non muslim mengatakan beda lagi kan keyakinannya masing-masing, dan setiap orang itu akan hidup berada di dalam jalur keyakinannya. Mau kita keluarkan dalil apapun ya, kalau hatinya sudah merasa yakin dengan pegangannya ya udah, nggak bisa kita paksakan dengan meskipun dalil-dalil yang kita keluarkan seperti itu. Insya Allah ya, la ilaha illallah di sini bisa difahami. Itu untuk zikir yang pertama. Mungkin kita pernah ya, satu kali seumur hidup, masa kita tidak pernah mengucapkan sebagai seorang muslim. Yang kedua, zikir yang kedua itu adalah hamdalatun. Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa basmalatun, dan juga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah zikir yang kedua dan zikir yang ketiga. Kayaknya untuk hamdalah basmalah ini kayaknya tidak perlu dibahas lagi ya. Karena kebetulan sekali kan di video sebelumnya, di muqaddimah awal yang Teteh ngaji kitab Qurratul Uyun itu kan Teteh agak sedikit membahas tentang bismillah dan juga hamdalah. Sepertinya gak perlu dibahas lagi. Yang kalau pengen tahu ya nanti ditengok aja deh video sebelumnya. Sekarang berarti dzikir yang keempat, tasbihun. Dan dzikir yang keempat itu adalah tasbih. Kita mengetahui ya, tasbih itu adalah ucapan subhanallah. Tahu artinya apa subhanallah? Subhanallah itu kan maha suci Allah ya. Dulu gitu ya, ketika dulu Teteh kecil lah gitu ya, yang belum terlalu dalam di dalam pengkajian kitab, kan artinya subhanallah itu secara harfiahnya itu adalah maha suci Allah. Sehingga ketika lisan Teteh berkata subhanallah, ya sudah, hati ini cukup berkata maha suci Allah. Nah sekarang kita agak sedikit ngaji ini lebih dalam seperti itu. Memang kalau secara harfiah artinya itu adalah maha suci Allah. Oke, jadi kita bicara dulu dari kalimatnya ya. Kalau secara anak santri gitu ya, kalau anak santri bilang di dalam ilmu nahwu memang ini subhanallah ini kan termasuk kalimat masdar gitu ya. Jadi idofat karena lafaz Allah itu. Jadi subhana mudhaf dan Allahnya itu kan mudhaf ilaih. Nah kalau ya udahlah. Jadi kalau santri gitu ya yang bicara seperti itu. Maka kan ketika membacanya pun kan subhanallahi gitu kan, pakai kasrah gitu di bawahnya. Nah, makna dari tasbih atau makna dari subhanallah ini kan usabbihu subhanallah. Sekali lagi maknanya itu adalah usabbihu subhanallah. Artinya apa Teh? Artinya itu adalah saya. Berarti kita sendiri yang sedang membaca tasbih itu, saya mensucikan diri. Gitu. Jadi maksudnya saya membersihkan diri saya dari menyematkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan kan di dalam redaksi lain kan mengatakan subhanallahi amma yasifun gitu kan, kita pernah mendengar kan kalimat itu, Allah maha suci dari apa yang mereka sifati. Misal contoh nih, kasih contoh ya biar paham.
Misalkan contohnya apa ya? Misalkan gini, ini contoh seperti mujasimah ya. Kalau mujasimah itu kan berpendapat, jadi mereka ngakunya tetap kok Islam, ya, tetapi golongan mujasimah. Kalau orang mujasimah itu kan yang berpendapat kalau Allah itu kurang lebih seperti kita gitu. Maksudnya Allah itu mereka beriktikad kalau Allah itu punya tangan, kalau Allah itu punya kepala gitu. Ya. Nah, ketika si orang mujasimah beriktikad kalau Allah itu seperti kita punya tangan, punya kepala. Nah, kita itu mentasbihkan. Nah, hati kita itu mensucikan. Ya Allah, orang mujasimah menganggap Allah itu punya tangan, punya kepala. Kalau aku mentasbihkan ya Allah, kalau aku mensucikan, enggak, aku enggak ikut-ikutan ya Allah, gitu. Ibarat bahasa kita seperti itu. Enggak ya Allah, aku enggak iktikad aku tuh enggak ikut-ikutan seperti kaum mujasimah ya Allah. Aku menganggap Allah itu laisa kamitslihi syai'un gitu. Masa Allah punya kepala, masa Allah punya tangan? Kalau begitu apa bedanya dengan kita gitu ya? Nah, bisa dipahami ya. Yang dimaksudkan tasbih itu seperti itu. Atau kayak seperti apa itu orang Nasrani gitu ya, yang menganggap Tuhan itu punya bapak gitu ya. Tuhan itu punya bapak. Nah, kita itu mentasbihkan, enggak ya Allah gitu. Aku enggak ikut-ikutan seperti kaum Nasrani yang menganggap kalau Allah itu ada bapaknya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kan banyak kan akoid yang zaigoh itu banyak kan. Ya, artinya zaigoh itu yang menyimpang itu, masya Allah tabarak itu banyak sekali gitu. Nah, sedangkan kalau kita, makanya kan kalau kita mengaji kitab tauhid itu kan bahasanya wajib kan. Nah, wajib di sini tuh bukan wajib secara fikih ya, karena namanya juga kita berbicara ilmu tauhid. Berarti kalau ilmu tauhid itu nanti akan berhubungan dengan ilmu logika akal. Sehingga ketika wajib kita sebagai seorang muslim, wajibnya itu adalah menurut logika akal kita gitu kan. Bagi seorang kaum muslimin, kaum muslim laki-laki atau muslim perempuan yang sudah mukallaf. Artinya mukallaf ini kan baligh dan juga sudah mempunyai akal yang sempurna. Maka kita wajib mengetahui akan aqaidul iman yang 50 seperti itu. Nah, di sana kan akan dibahas akan dalil aklinya, dalil akli itu adalah dalil akalnya, dan juga akan menunjang kepada yang mana si dalil akli ini yang akan menunjang kepada dalil nakli. Dalil nakli itu berarti dalil Al-Quran. Ya, misalkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah syai'un, satu perkara pun, kan seperti itu. Nah, kalau kita analogikan misalkan kepada ruang atau misalkan kepada masa itu waktu ya, misalkan satu contoh aja gitu kepada ruang. Sehingga si akal kita itu berpikir, kalau menurut akal tempat itu biasanya akan lebih besar daripada yang menempatinya. Contoh, kita manusia tempatnya di mana? Di rumah ya, tempat bernaung kita. Kita kan si analogi akal kita kan berpikir biasanya tempat itu akan lebih besar daripada yang menempatinya. Gitu ya. Maka logika akal kita berpikir kalau rumah itu akan lebih besar daripada kita sebagai sosok manusianya. Gajah di mana tempatnya? Di kandang. Maka kalau kita bertanya lebih besar mana? Gajahnya apa kandangnya? Maka kan logika akal kita akan menjawab, oh kandangnya daripada gajahnya. Ya tentulah, maka tempat akan lebih besar daripada yang menempatinya. Nah, sehingga kalau kita berpikir kalau sebagian yang mempunyai paham zaigoh, kalau Allah itu mempunyai tempat. Kalau Allah itu mempunyai tempat. Sehingga kita tanya, kalau Allah punya tempat, di mana tempatnya? Misalkan yang berkaum zaigoh itu menjawab, oh Allah itu tempatnya di langit, misalkan seperti itu. Mungkin analogi akal kita juga akan berpikir, kalau begitu berarti langit itu lebih besar daripada Allah. Masa ada yang melebihi Allah? Ya kan? Ini bertentangan dengan apa? Dengan logika akal kita. Seperti itu. Makanya kalau kita ngaji tauhid itu disambungkan dalil akli dengan dalil
naklinya. Sehingga dalil Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un, seperti itu. Atau misalkan nih ya, agak sedikit diperdalam lagi ya, Teteh kasih contoh yang lain. Karena tidak sedikit kalau kita yang belum mengaji tauhid ini belum terlalu paham. Misalkan kita berpikir, misalkan kita itu lagi kena musibah gitu ya. Misalkan kita itu lagi kena musibah. Banyak yang berpikir ketika kita terkena musibah itu dikarenakan ada suatu gharad. Itu dikarenakan Allah itu mempunyai tujuan. Nah, sekali lagi ini tuh salah besar. Kalau kita berpikir misalkan kita itu sedang diuji oleh Allah, atau misalkan kita itu sedang mendapati musibah nih dari Allah, sehingga kita berpikir oh ini ada tujuannya. Kenapa Allah menguji kita? Kenapa Allah memberikan musibah kepada kita? Itu tuh salah besar. Allah itu tidak ada tujuan seperti itu. Yang ada itu adalah hikmah yang harus kita ambil. Memang berbeda gitu Teteh, tujuan dengan hikmah. Berbeda gitu ya. Misalkan misalkan Allah itu, kita berpikir Allah itu memberikan musibah kepada kita berpikir tujuannya itu adalah agar kita bertobat. Misalkan kita berpikir seperti itu, kita kena musibah agar kita bertobat. Coba kita masukkan kepada analogi logika akal kita. Bagaimana kalau misalkan orang tersebut oleh Allah sudah dikasih musibah tapi tetap saja tidak bertobat? Apakah mungkin? Ya kan? Oh, jadi sehingga kan nanti akal kita berpikir, oh jadi kalau misalkan orang yang mau bertobat itu harus dikasih musibah dulu. Bisa kan? Nanti orang berpikir atau beranalogi seperti itu. Ya. Kalau misalkan kita berpikir Allah mempunyai tujuan ketika dikasih musibah itu agar orang tersebut bertaubat, sehingga misalkan orang tersebut tidak bertobat, kan mungkin saja logika akal kita itu berpikir kalau begitu tujuan Allah tidak berhasil dong. Buktinya orang tersebut dikasih musibah tetap aja kok tidak taubat. Ya kan? Nah, begitulah. Jadi begitulah kalau kita berbicara ilmu tauhid itu akan berhubungan dengan logika akal kita. Sehingga yang punya tujuan itu bukan Allah, tetapi yang punya tujuan itu adalah siapa? Diri kita sebagai makhluk. Kalau kita benar punya tujuan. Kenapa kamu makan? Tujuannya apa? Karena aku lapar. Makanya aku makan. Tujuannya apa? Ya pengen kenyang. Makanya aku makan. Kenapa tuh kamu cari ilmu? Misalkan ya karena aku ini bodoh, karena aku ini pengen pinter, karena aku ini ingin dapat ilmu. Itu kan tujuannya. Seperti itu. Bisa ya dipahami pembedanya. Kalau yang mempunyai tujuan, yaitu baru kita. Yang mempunyai gharad itu adalah kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ada itu adalah hikmahnya. Setiap Allah menciptakan sesuatu apapun atau kejadian apapun, itu semua ada hikmahnya. Nah, kita sebagai manusia kalau bisa harus selalu bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang Allah kehendaki kepada diri kita ya. Masya Allah, ini ngaji tentang tasbih ya, subhanallah, jadi agak panjang melebar ke aqaid. Tidak apa-apa ya, semakin memperdalam aqaidul iman kita. Nah, sekarang untuk zikir yang selanjutnya, yang keberapa berarti ya, Teteh lupa menghitungnya. Wa takbirun. Yang selanjutnya itu adalah takbir. Takbir itu yaitu ucapan Allahu Akbar, kadzaka, dan begitu juga hauqalah. Hauqalah tahu? Hauqalah itu apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Nah, hauqalah ini merupakan kalimat yang diwasiatkan ya. Ini hauqalah itu kalimat yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimi'rajkan kan ya. Ini kisahnya seperti itu. Jadi sebelum Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha gitu ya, lalu ke Ra'raf gitu, maka di langit ketujuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu
dengan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim itu berkata kepada Nabi Muhammad, berwasiat gitu ya. Wasiatnya itu perintahkan gitu ya umatmu itu untuk bercocok tanam di surga gitu. Karena kata Nabi Ibrahim, karena kan surga itu tanah yang begitu sangat luas sekali, tanah yang begitu indah, tanah yang begitu subur. Kata Rasulullah, ya Nabi Ibrahim, apa bercocok tanamnya itu dengan cara apa? Kata baginda Nabi Ibrahim, perbanyaklah kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu ya. Tak perlu dibahas terlalu dalam ya, takutnya terlalu panjang nanti ini ngajinya. Sekarang yang terakhir nih, tasliyatun. Yang terakhir itu adalah membaca sholawat ala Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW al-hadi. Kangjeng Rasulullah itu manusia bagi kita ya, yang memberikan kita petunjuk, yang menjadi petunjuk gitu ya. Kada begitu juga salamun, mengucapkan salam bagi Nabi. Jadi yang terakhir itu membaca sholawat dan juga membaca salam. Zikir tersebut ya, yang 8 itu. Fuzta, maka kamu akan mendapat kebahagiaan birrosyadi jika kita itu mendapatkan pituduh atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jadi nah untuk zikir yang terakhir itu apa? Itu barusan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sholawat ini kan kalau kita bicara secara sharih ini udah jelas banget ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah di sana ada bahasa shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu itu kan fi'il amr ya, jadi kata perintah. Makanya kata perintah sehingga diwajibkanlah, karena kan fi'il amr, kata perintah seperti itu. Nah perintah ini segimana gitu ya? Oh sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya pun kan harus jelas, sebanyak-banyaknya itu ya segimana gitu kan. Kayak sholat itu kan jelas ya, perintahnya itu 17 rakaat. Kalau misalkan belum mencapai satu hari 17 rakaat, berarti kan belum cukup kewajiban kan, seperti itu. Ini segimana gitu ya. Nah di sini ada diperjelas, ada di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ini kitab dikatakan man sholla, siapapun orang yang membaca sholawat alayya gitu ya. Marratan wahidatan, cuman satu kali ternyata. Marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara marratin. Maka nanti pahalanya akan dilipatkan 10 kali lipat. Kita baca sholawat 1 kali, pahalanya seperti membaca sholawat 10 kali. Oh ternyata kewajibannya itu adalah marratan wahidatan, sekali di dalam seumur hidup. Ya tadi itu yang Teteh jelaskan. Kita juga kan makan gak cukup sekali, maka tidak cukup membaca sholawat itu cuma 1 kali. Terus menerus kita berzikir kepada Allah ya. Dan kita tahu ya kalau sholawat itu apa? Sholawat itu kan rahmatan makrunatun bita'zim kan. Jadi rahmat yang bita'zim gitu. Jadi rahmat yang disertai dengan mengagungkan. Nah, kalau santri bilang sholawat ini termasuk kalimat yang mushtarak. Jadi maksudnya mushtarak itu lafadznya satu tapi maknanya itu beragam. Sekali lagi, sholawat ini termasuk kalimat mushtarak, maknanya lafadznya satu tetapi maknanya itu beragam. Ya ini tidak ada sih sebetulnya di dalam kitab Qurratul Uyun penjelasan ini. Ini Teteh pernah baca penjelasan ini di dalam kitab Syarah Safinah karyanya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Nah jadi paham ya, yang dimaksudkan musytarak itu adalah lafadznya satu tetapi maknanya itu beragam. Ini memang tidak ada penjelasannya di dalam kitab Qurratul Uyun, tetapi ini ada di dalam kitab Syarah Safinah karyanya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Nah kan tadi kita mengutip innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah ini tuh tidak bisa diartikan kalau misalkan kita nisbatkan kepada Allah sehingga kita berpikir kalau Allah itu yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maksudnya tuh bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan diisnadkan kepada Allah, artinya kata Asy-Syaikh An-Nawawi itu adalah Allah yang
merahmati. Sekali lagi, bukan berarti Allah yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kita cerna artinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah semoga memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad. Masa kita berpikir Allah meminta kepada dirinya sendiri? Ya kan? Sehingga kan logika akal kita berpikir masa Allah meminta kepada dirinya sendiri. Sehingga yang dimaksudkan jika diisnadkan kepada Allah, yang dimaksudkan itu adalah Allah yang merahmati. Kan ada bahasa wa malaikatahu. Nah, kalau misalkan diisnadkan kepada para malaikat, itu artinya adalah para malaikat mendoakan atau meminta istighfar untuk kita. Nah, ini baru yang terakhir. Kalau misalkan kepada kita diisnadkan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, itu memang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu jelas perintah kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Memang ya meminta gitu ya, memang meminta, kita itu meminta kebaikan. Jadi insya Allah ya kita bisa pahami arti dari sholawat ini. Sekali lagi yang mengandung makna mustarak, lafadznya satu tetapi maknanya itu beragam ya, Masya Allah. Ini sebetulnya masih mukadimah ya, mungkin banyak yang dinantikan mana nih pembahasan tentang rumah tangganya Sabar. Ini masih mukadimah, pokoknya nanti ikuti aja terus di video selanjutnya insya Allah. Nanti semakin dalam pembahasan yang menerangkan tentang hubungan rumah tangganya ya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang dibacakan di dalam kitab Qurratul Uyun ini Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dengan mudah oleh Allah untuk melaksanakan segala amal ibadahnya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.